Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Yang terhormat Bapak Kepala Sekolah MTS Negeri 1 Kota Semarang, yang saya hormati Bapak Ibu Guru dan karyawan serta teman-teman yang berbahagia. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena rahmat dan karunia-Nya saya ataupun hadirin dapat menyaksikan pidato saya kali ini dalam keadaan sehat walafiat walaupun dalam kondisi pandemi seperti ini. Pada kesempatan kali ini saya akan membawakan pidato dengan tema upaya pencegahan COVID-19. Hadirin yang berbahagia, terlebih dahulu saya akan menjelaskan pengertian COVID-19. COVID-19 merupakan penyakit menular yang disebabkan oleh virus corona. COVID-19 sudah menjadi hal yang tidak asing bagi kita. Bahkan kata ini menjadi kata yang ditakutkan oleh seluruh penduduk bumi, terutama bagi saya sendiri. Kasus pertama COVID-19 dan penyakit ini terjadi di kota Wuhan, Cina pada akhir Desember 2019. COVID-19 dapat disebabkan oleh hingga dan mulai dari gejala yang ringan seperti flu hingga berat seperti infeksi paru-paru. Hadirin yang terkasih, sudah hampir 2 tahun lebih kita hadapi dengan pandemi seperti ini. Bukan hanya di Indonesia, tetapi seluruh umat manusia di penjuru dunia juga mengalami hal yang sama. Saat ini kita sedang berperang melawan hal yang tak kasat mata. Bukan berarti berperang menggunakan senjata, bukan berarti berperang menggunakan perisai dengan pedang, melainkan berperang menggunakan alat-alat medis. Segala upaya telah dilakukan oleh pemerintah. Beberapa dari kita telah melaksanakan upaya yang dilakukan oleh pemerintah tersebut. Namun, terdapat beberapa oknum yang menyalahgunakan dan menganggap remeh COVID-19 ini. Masih banyak pula orang-orang yang tidak tertib terhadap protokol kesehatan, hingga tak sedikit yang menganggap bahwa COVID-19 ini tidak benar-benar ada, dan menuding ini hanya isu pemerintah semata. Maka dari itu, sudah cukup pedulikah kita terhadap apa yang terjadi sekarang? COVID-19 bukanlah penyakit yang kita anggap remeh. Hingga saat ini sudah terdapat 5 juta lebih pasien positif COVID-19 di Indonesia. Setiap hari kita melihat terdapat penambahan pasien COVID-19. Setiap hari pula kita mendengar berita bahwa terdapat korban jiwa meninggal dan pasien yang sembuh dari COVID-19. Maka dari itu, cobalah posisikan diri kita sebagai petugas medis, sebagai keluarga pasien, dan sebagai pemerintah. Karena jika kita berempati kepada mereka, maka dengan mematuhi protokol kesehatan, kita dapat melawan COVID-19 bersama-sama. Maka dari itu, ada banyak sekali hal yang dapat kita lakukan untuk melakukan pencegahan terhadap COVID-19 ini. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan beberapa hal yang dapat kita lakukan sebagai aksi sederhana pencegahan COVID-19. Pertama, tetap berada di rumah. Kedua, apabila terdapat kebutuhan yang mendesak sehingga memaksa kita untuk melakukan bepergian, taatilah protokol kesehatan yang ada. Berbicara soal protokol kesehatan secara sederhana dapat disingkat menjadi 3M, yaitu menggunakan masker, menjauhi kerumunan, dan mencuci tangan. Saya akan menjelaskan lebih lanjut tentang pencegahan 3M tersebut. 1. Memakai masker. Masker yang jumlah lapisannya lebih banyak dapat memfilter dan menyaring partikel-partikel virus hingga tidak sampai ke dalam mulut maupun hidung kita. 2. Menjauhi kerumunan. Kerumunan dapat diibaratkan seperti markas dari COVID-19 ini. Maka dari itu, untuk membasmi dan menghancurkan markas tersebut,
Kita sebagai generasi pemuda bangsa harus menjauhi markas tersebut dan juga menjaga jarak minimal 2 meter. 3. Mencuci tangan. Mencuci tangan menggunakan air bersih dan juga sabun secara mengalir yang efektif untuk membunuh kuman di tangan kita. Hadirin yang berbahagia, seperti kita ketahui bahwa harta yang termahal di dunia ini adalah kesehatan. Mengapa bisa begitu? Karena sekaya apapun kita, bila kita tidak sehat, maka sudah pasti bahwa kita tidak bisa menikmatinya. Maka dari itu, marilah kita patuhi protokol kesehatan yang ada agar pandemi COVID-19 ini segera selesai dan sehingga kita semua dapat selamat. Demikian pidato yang dapat saya sampaikan. Semoga Tuhan Yang Maha Esa memberikan kekuatan terhadap kita semua, sehingga kita diberikan kekuatan untuk melawan dan diberi semangat untuk menghadapi COVID-19 ini. Saya mohon maaf apabila terdapat kesalahan kata maupun sikap saya yang kurang berkenan di hati terhadap hadirin sekalian. Atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.